Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Yang saya hormati sahibul hajat, Bapak Tony dan Ibu Tani sekeluarga. Yang saya hormati Kepala Desa Banyuates dan segenap jajaran pemerintah Desa Banyuates. Yang saya ta'zimi para kiai dan para masyayikh yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Yang saya banggakan Bapak Ibu undangan yang telah ridho untuk hadir di acara resepsi pernikahan pada siang hari ini. Semoga dengan berkumpulnya, dengan bersilaturahminya kita pada siang hari ini dapat diakui sebagai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada siang hari ini yang penuh dengan kebahagiaan, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala lantaran tidak berhenti-hentinya rahmat, hidayat serta inayatnya yang dilimpahkan kepada kita semua, sehingga dengan adanya nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala kita semua masih bisa merasakan segarnya air, angin atau udara, dan masih bisa merasakan panasnya matahari. Selanjutnya, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga selawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita semua, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, serta semua orang-orang yang mengikuti ajaran-ajarannya. Hadirin sekalian yang berbahagia, perkenankanlah saya menyampaikan sepatah dua patah terhadap mempelai pengantin yang mana Saudara Taufikur Rahman hari ini memulai tanggung jawab baru di hadapan Allah dengan bertambahnya, yaitu dengan kehadiran istri yang selalu mendampinginya. Istri yang berada di sampingmu, nak, itu adalah amanat yang harus kamu jaga dengan sebaik-baiknya. Dalam Al-Quran telah ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala supaya para suami berbuat baik kepada keluarga dan istrinya, utamanya terhadap istri tercintanya, yang mana wa asyirruhuna bil ma'rufi, yang mana artinya dan pergaulilah istri-istrimu dengan baik wahai para suami. Pada waktu haji wada, haji perpisahan, Rasulullah bersabda di hadapan para sahabatnya, ingatlah wahai kaumku, terimalah pesanku untuk berbuat baik kepada para istri. Istri-istri itu hanyalah dapat diumpamakan kawanmu yang berada di sampingmu. Kamu tidak memiliki apa-apa dari mereka selain berbuat baik, kecuali kalau istri-istri itu melakukan perbuatan keji yang jelas, misalnya membangkang atau tidak patut atau tidak mau taat terhadap suaminya, maka tinggalkanlah mereka sendirian di tempat tidurnya, supaya
si istri tersebut merasakan kesepian. Dan pukullah mereka si istri dengan pukulan yang tidak melukai, misalnya memukul pada bagian paha, betis, dan lain sebagainya. Kalau istri-istri itu sudah taat kepadamu, maka janganlah kamu mencari alasan untuk menyusahkan istrimu. Ingatlah, sesungguhnya kami mempunyai kewajiban terhadap istri-istrimu, dan sesungguhnya istri-istrimu mempunyai kewajiban terhadap dirimu. Kemudian kewajiban istri terhadap dirimu ialah mereka tidak boleh mempersilahkan tempat tidurmu diinjak oleh orang-orang yang kamu benci. Dan mereka tidak boleh mengizinkan, si istri itu tidak boleh mengizinkan masuk ke rumahmu kepada orang yang kamu benci. Ingatlah, kewajibanmu terhadap mereka ialah bahwa kamu melayani mereka dengan baik dan soal pakaian dan makanan, dan tegaskan dalam hadis yang mengenai kewajiban seorang suami terhadap istri-istrinya, yang mana artinya kewajiban seorang suami terhadap istrinya ialah suami harus memberi makan kepadanya jika ia sendiri makan, dan berpakaian kepadanya jika si suami berpakaian, dan tidak boleh memukul wajahnya, dan tidak boleh memperolok-olok dia, dan juga tidak boleh meninggalkan kecuali dalam tempat tidur ketika istri membangkang. Dengan merujuk dari hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di atas, bahwa seorang suami itu selaku kepala keluarga dari rumah tangga yang dibinanya haruslah dituntut berakhlak dengan akhlak yang mulia, sebab dengan akhlak yang mulia sebagai pertanda telah sempurnanya imannya. Dalam hal ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna min akmalil mu'minina imaman ahsanuhum khuluqan wa altafuhum bil ahlihi. Yang artinya sesungguhnya yang termasuk golongan mukmin yang paling sempurna imannya ialah mereka yang baik budi pekertinya, dan mereka yang lebih halus dalam mempergauli keluarganya, istri, anak-anaknya, dan para kerabatnya. Ada sabda Nabi lagi, khairukum khairul li ahlihi wa ana khairukum li ahlihi li ahli. Orang yang terbaik dari kalian ialah mereka yang lebih baik dari kami di dalam mempergauli keluarganya. Dan saya, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang terbaik dari kaum sekalian dalam mempergauli keluargaku. Sekali lagi saya sampaikan bahwa kini Taufikur Rahman telah mempunyai tanggung jawab yang baru, yaitu berupa istri. Untuk itu jagalah ia sebaik-baiknya, tunaikan segala hak-haknya, dan pergaulilah ia dengan pergaulan yang ma'ruf. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dalam pidato ini ada guna dan manfaat bagi kita semua, khususnya pengantin yang sudah tua-tua jangan minder, khususnya bagi pengantin yang baru yaitu Taufikur Rahman bersama istri tercintanya Ulfatul Hasanah. Mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan dan sikap perilaku yang kurang
berperikemanusiaan, mohon maaf sebesar-besarnya, karena manusia dalam hadis sudah dijelaskan al-insanu mahallul khata' wan nisyan, yang mana manusia itu tidak luput dari salah dan lupa. Akhiran dari saya, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.